aja ya. Di podcast kita kali ini bakal ngebahas tentang pinjaman online menurut hukum Islam. Kira-kira gimana ya keseruan podcast kita? Oh ya, jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Simak videonya bareng-bareng ya. See you. Sahabat-sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam diskusi dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Seperti biasa kita berusaha untuk mengangkat satu topik yang sedang ramai diperbincangkan atau sedang tren dalam masyarakat dalam sudut pandang sesuai dengan mata kuliah yang tengah dipelajari oleh mahasiswa. Dalam hal ini kaitannya adalah mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi Islam. Ya. Kita coba melihat permasalahan tadi dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Ya. Bagaimana aktivitas ekonomi yang akan kita bahas itu dalam penilaian ajaran Islam. Bersama saya sudah ada 3 orang teman mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tanggerang. Saya persilakan untuk masing-masing memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Miftah. Perkenalkan, nama saya Nika Aulia. Perkenalkan, nama saya Nola Diadara. Oke, jadi dalam kesempatan ini ya teman-teman yang ada di diskusi ini, kita bukan dalam rangka ujian, jadi kita ngobrol aja. Sikapnya jangan tegang, ya kalau perlu setiap kali ada pendapat dari teman itu boleh disanggah, boleh dibantah atau diperkuat juga boleh. Artinya setiap pendapat tidak diiyakan begitu saja. Salah satu masalah yang sedang dalam masyarakat sekarang ini ya, yang akan kita coba angkat dalam diskusi kali ini adalah tentang pinjaman online, betul ya? Iya. Pinjaman online merupakan suatu pinjaman yang menggunakan aplikasi digital, aplikasi internet, yang kita ketahui bahwa semakin luasnya penggunaan internet, semakin banyaknya para pengguna internet, maka bermunculan aplikasi-aplikasi baru termasuk aplikasi pinjaman online. Pinjaman online ini pada satu sisi memang seolah-olah membantu orang yang sedang kesulitan, ya. Kemudian apalagi dengan prosesnya dipermudah, konon katanya cukup dengan KTP, tapi di balik itu ternyata ada resiko malapetaka yang terkandung di dalamnya, oleh karena pinjaman online ini seolah-olah menjerat para peminjamnya sehingga makin lama pinjaman makin besar, ya. Sehingga ini kalau kita lihat dari dasar hukum Islam saja sudah tidak sesuai. Karena apa? Karena dalam hukum Islam itu pinjam-meminjam inti sarinya adalah bantu-membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong-menolong dalam kejahatan dan permusuhan, gitu ya. Teman-teman ini pastinya punya pendapat sendiri-sendiri tentang apa itu pinjol. Mungkin mulai dari Miftah bisa bercerita apa sih pinjol itu yang kamu sudah ketahui selama ini. Baik, jadi menurut saya itu sejauh pengetahuan saya dan penelitian saya, pinjaman online itu adalah meminjamkan uang khususnya kepada para konsumen, yang dimana si konsumen dalam keadaan genting atau darurat, sehingga membuat konsumen itu berkeinginan untuk meminjam uang dari aplikasi tersebut yang sedang marak-maraknya, karena
yang paling sering terlihat itu dikarenakan ingin sama dengan temannya, maksudnya gengsi. Dalam artian mereka tidak ingin kalah, meskipun keadaan mereka sudah tahu bahwa saya cuma sanggupnya atau semestinya harus begini, tapi mereka melakukan tindakan yang di luar batas mereka. Seperti ada 2 kasus. Yang pertama, ketika kita mempunyai suatu barang, contohnya anggap saja itu handphone. Kita memiliki suatu handphone yang dengan merek Android lah intinya. Sedangkan kita melihat teman kita menggunakan iPhone dan hati kita terbesit. Oh, saya ingin sama dengan teman saya, yaitu ingin mempunyai iPhone. Akhirnya apa? Mereka mengambil jalan pintas tanpa memikirkan resiko ke depannya dengan cara meminjam dana dengan aplikasi tersebut tanpa memikirkan resiko ke depannya. Bahkan satu contoh kasus lainnya, ada yang terlibat dikarenakan yang suatu hal yang sangat merugikan mereka. Contohnya, mohon maaf, ini namanya judi online. Mereka sudah pinjaman online, tapi tetap saja mereka menggunakan dana pinjaman online tersebut bukan untuk diputar kembali, tapi untuk kesenangan pribadi, yaitu mengadu nasib. Yang dimana mengadu nasib itu kan tidak boleh. Jadi menurut pandangan saya, pinjaman online itu untuk zaman sekarang memang marak. Cuman kita sebagai generasi muda harus tanggap menyikapi ini dengan cara menasihati teman ataupun memberikan edukasi-edukasi kepada kerabat, masyarakat, dan tentunya kepada teman dekat kita sendiri. Mungkin seperti itu. Oke, tadi disebutkan bahwa pinjaman online ini aplikasinya dipermudah, yang mudah. Emang boleh semudah itu? Nggak bahaya tak? Boleh ya, Pak. Kan itu nggak ada hukum yang melarang. Apanya? Penggunaan aplikasi itu sendiri. Oh ya. Terus semudah apa sih? Kan itu cuman cukup dengan memasukkan data kita, udah itu gampang. Tinggal nunggu duitnya cair aja itu. Keluar duitnya dari handphone itu? Enggak. itu. Itu kan nanti kita disuruh masukin data-data kita, terus nomor rekening kita juga. Terkait dengan data pribadi itu seberapa bahayanya data pribadi kita disalahgunakan orang? Sebenarnya bahaya banget sih, apalagi data pribadi seperti KTP gitu ya. KTP itu kan istilahnya bisa mengakses hampir semua kegiatan manusia gitu ya. Misalnya kalau pinjaman online itu kan wajib banget pakai KTP, kalau misalnya nggak pakai KTP nggak bisa gitu. Jadi misalnya emang KTP itu bisa bocor sekali aja, sedikit aja tuh ya, ke orang yang nggak bertanggung jawab, itu pasti bakal berdampak besar banget sih ke kita. Kalau saya pakai KTP dia boleh nggak? Sebenarnya kalau urusan boleh tidak boleh, jika Abah sudah izin dan dia mengizinkan boleh-boleh saja. Tetapi jika seandainya Abah memakai tanpa izin itu tidak boleh. Izinnya dari mana? Artinya dia ikut menandatangani atau memberikan persetujuan? Memberikan persetujuan. Kalau pinjaman online itu sebenarnya yang penting kan KTP itu kan sudah ada tanda tangan, Abah. Jadinya diakses sangat mudah. Seperti itu. Ya, tanda tangannya nolak. Sementara yang minjem saya. Kebetulan nolak lagi meleng. KTP-nya saya ambil, kemudian saya ajukan online, sehingga saya dapat duit, yang bayar dia, syukurin. Ya, itu gimana tuh? Itu boleh-boleh aja sih. Boleh? Boleh. Kan dianya nggak tahu, tapi abahnya megang KTP dia kan. Pas abah minjam, dianya nggak tahu, tetap boleh lah. Emangnya nggak ada verifikasi? Artinya dari pihak pinjol itu tidak berusaha untuk memverifikasi apakah Anda benar-benar pemilik KTP ini. Jangan-jangan Anda Spanyol, separuh nyolong atau malah nyolong, ya kan? Apa nggak ada verifikasi? Ada, Pak. Jadi kan seiring berkembangnya aplikasi digital semakin marak ya, makanya kan ada aplikasi yang dilegalkan. Itu dilegalkan dengan tujuan mereka juga mengonfirmasi kepada misalnya ke Badan Pengawas Keuangan dengan cara memverifikasinya dengan selfie dengan foto mereka sendiri pada saat itu juga. Siapa yang verifikasi? Harusnya yang saya atau Nola? Harusnya jika memang Abah menggunakan KTP Nola, yang verifikasi itu Nola, Abah. Berhubung KTP-nya Nola ada di Abah, jadi Abah tidak bisa memverifikasi tersebut. Artinya ditolak dong? Ditolak. Tadi katanya bisa, kumaha? Mungkin kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya kasus-kasus seperti itu kan nggak jauh dari orang dekat ya, Abah ya. Apalagi misalnya orang yang
tahu nih kayak kata sandi handphone saya gitu, itu kan pasti bisa. Kalau pinjaman online itu kan bisa aplikasi cuma registrasi pas di awal aja. Misalnya nih saya sudah pernah Memang pinjam. harus pakai ini sandi. Kan kalau HP pasti di private sih, Ya, iya. sandinya ini, HP-nya HP saya. Oh, HP abang nggak bisa kalau gitu. Saya cuma pakai KTP kamu. Kebetulan kamu waktu itu entah apa meleng sehingga KTP kamu jatuh, saya nemu. Wah, ini kebetulan nih nolak nih. Tinggalnya di daerah elit lagi nih. Wah, pasti banyak duit nih. Ya kan. Nah, maka kemudian saya manfaatkan itu untuk pinjaman online. Yang diverifikasi siapa? Yang mendaftar apa? Seperti kan Saya di daftar. benar, cuman Apa yang diverifikasi? wajah Abah itu kan diverifikasi. Ketika tidak valid, maka kan ditolak. Tadi bilangnya bisa katanya gitu. Gimana saya mau dong kalau Mungkin- gitu? Kan kalau apa sih sekarang kan banyak yang offline juga cuman butuh KTP kan, nggak butuh wajah kitanya langsung gitu. Kalau offline jelas gampang dia langsung foto juga bisa. Ini kan susunya online. Kan kita juga bicaranya lagi online ya. Mungkin Kalau yang aplikasi lagi online itu aplikasi yang ilegal gitu ini kan. perlu kita perjelas kepada para penonton verifikasi seperti apa sehingga untuk mengantisipasi ketika kita punya KTP tiba-tiba hilang. Saya aja kemarin waktu saya di rumah sakit saya nggak tahu KTP saya ada di mana. Untung aja Pak RT-nya teman dekat saya ngomong, "Teh, bikinin lagi teh." Lah, kok bisa hilang? Nggak tahu tuh waktu di rumah sakit proses gimana gitu. Ya mudah-mudahan nggak ada yang menyalahgunakan ya. Tapi andai kata ada yang menyalahgunakan, gimana tuh cara mereka menyalahgunakannya seperti apa? Gitu. Mungkin lewat aplikasi-aplikasi yang ilegal gitu kali ya, Bah? Yang ilegal pasti lebih mudah ya. Iya, kalau ilegal gitu kan pasti nggak Mempersulit. dilindungi oleh Itu OJK. pasti namanya Iya. ilegal. Enggak, Pasti maksudnya karena dia ilegal maka kemungkinannya dia prosesnya lebih mudah. lebih mudah, iya pasti. Karena dia pengen menjerat orang, Iya. gitu kan. Kalau kita lihat di dalam proses pinjam meminjam, kita coba lihatnya dalam hukum perdata barat dulu. Ya nanti kita lihat lagi dalam hukum Islam. Dalam perdata barat itu yang namanya pinjam meminjam kan merupakan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Iya kan? Kedua belah pihak berarti kalau misalnya saya pakai KTP-nya Nola, jelas bahwa harus ada surat kuasa dari Nola selaku pemilik KTP. Kalau saya pakai KTP sendiri, berarti jelas juga saya harus menandatangani formulir peminjaman gitu kan. Nah, itu membuktikan bahwa saya memang sudah melakukan kesepakatan dengan pihak pinjol. Oke, terus yang kedua antara saya dengan pinjol itu juga harus memenuhi syarat yaitu kecakapan. Kecakapan yaitu saya harus orang yang sudah cukup umur. Pinjolnya juga bukan pinjol anak-anak. Nah, ya kan. Kedua saya sehat mental, bukan orang ODGJ, ya kan, orang dengan gangguan jiwa. Atau saya harus adalah pemilik si KTP. Ini kompetensi namanya, harus saya yang punya. Jadi tidak boleh KTP-nya orang lain kecuali kalau memang ada surat kuasa tadi gitu. Surat kuasa juga harus dibuktikan keasliannya. Jangan-jangan saya bikin sendiri, saya tiru aja tanda tangan dan lawang ada di KTP. Iya. Kan bisa aja kan? Bisa. Saya bikin tanda tangannya. Data-data uang ada di KTP, nama, umur, alamat dan sebagainya, nik ada di KTP. Tinggal saya bikin aja. Ditambahkan memberikan surat kuasa kepada saudara Abdillah Sani untuk meminjam online. Padahal saya sendiri yang mengarang bebas. Saya pikir ini mungkin yang menjadi penyebab sekarang banyak kasus. Atau ada lain kira-kira menurut kamu penyebab banyak kasus itu apa? Kasus pinjol itu. Di era sekarang ini Pak ya, jujur semakin ke depan kita mungkin semakin banyaknya terjadi inflasi. Karena dari atasan juga ketika mohon maaf menyinggung pemerintah sedikit, ketika ada subsidi barang, contoh subsidi dana lah disuntikan kepada provinsi. Sebelum kita dana itu sampai ke provinsi, itu ada pengangkatan apa?
yang dimana pengangkatan itu maksudnya di luar pengawasan. Jadi ada pihak-pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil dana tersebut. Akibatnya kepada pedagang kecil seperti katakanlah BBM dulu itu akan menaik. Kenapa kok? Karena subsidinya diambil. Seandainya kan subsidinya normal sampai, itu tidak akan menyebabkan kenaikan sembako atau BBM segala macam. Nah, kenapa kok saya berkata demikian? Karena penyebab pinjol salah satunya tidak adanya kebutuhan, tidak terpenuhinya kebutuhan. Karena semakin kesini pengangguran semakin banyak angkanya. Dengan pengangguran semakin banyak dan rasa malas tentunya, semakin mageran kita lah, kayak terlalu rebahan, itu akan menyebabkan kita kayak ingin yang instan apa. Jadi penyebabnya salah satunya mageran, nggak ingin berusaha terlebih dahulu. Jadi mereka itu selalu diiming-imingi, atau bahkan ketika menyekrol sosial media selalu ada iklan kayak iklan pinjol begini dengan bunga segini bisa dibelikan segini, padahal di belakang itu sangat berbahaya Pak. Jadi faktornya cuma itu yang saya ketahui sampai saat ini. Yakin bahwa yang pinjol itu banyak kan orang-orang yang bokeh. Emang nggak ada orang kaya yang pinjol? Ada sih. Iya, yang ada gaya juga. hidupnya tinggi sih. Iya. Kan udah banyak duit. Tapi karena dasar manusia itu kan pasti nggak pernah merasa cukup, bah. Pasti semakin dia tinggi, semakin dia punya, pasti dia pengen yang lebih-lebih terus. Yang ada dia korupsi, bukan minjem. Kalau misalnya apa sih? Nah, nggak pernah nggak kamu temu satu kasus bahwa orang kaya itu masih juga pakai pinjol? Kayaknya nggak mustahil. Orang kaya korup banyak. Karena memang seperti yang namanya manusia itu, dia punya gunung emas satu buah nggak akan cukup, dia minta yang kedua. Ya kan, setelah dia minta punya yang kedua, dia akan minta yang ketiga, dan seterusnya itu sampai dia mati. Tapi kalau orang kaya pinjol, misalnya orang kaya yang bego kali ya. Iya. Kan udah jelas dia punya duit, banyak duit, ngapain minjem? Pinjem itu kan pada dasarnya orang yang nggak punya. Ya kan, saya punya HP, kamu nawarin, untuk apa sih orang punya? Ya kan, ada orang teman saya yang mbah ini apa namanya, saya punya laptop mau digadek abah, untuk apa saya? Orang udah ada, anak saya, istri saya udah punya masing-masing. Lalu saya ini katakanlah digadek ke saya, nggak ada gunanya. Itu barang lagi nggak bergerak. Terus yang ketiga, syaratnya kita tahu dalam suatu pinjaman minjam objeknya harus jelas. Ini dalam pinjam objeknya jelas nggak sih? Objeknya apa? Misalnya uang sekian, terus alamatnya benar, terus kemudian penggunaannya untuk apa, itu ada nggak rincian seperti itu? Kalau yang saya ingin saya ketahui sedikit kalau yang legal itu sampai terperinci ada sampai ini akan dikembalikan dalam kurun waktu berapa lama, bahkan digunakan dari dana sebagaimana sampai berapa besar. Tapi kalau ilegal, kita ibarat saya minta uang ke ibu saya cuman pada dasarnya ini cuma kayak ada perjanjian, jadi ini terserah mau pakai buat apa aja. Nah, cuma itu yang ilegal. Jadi kita yang pihak ilegal tuh terserah dia mau pakai buat apa, yang penting dia bayar beserta bunga ke saya, seperti itu Pak. Harus ada deposit ya? Nggak mungkin. Enggak sih. Deposit tuh ngapain minjem ada deposito. Oke, terus kemudian yang dari syarat perdata itu kan harus ada apa namanya suatu kausa yang halal. Artinya yang diperjanjikan itu haruslah sesuatu yang tidak melanggar hukum. Dari mana kita tahu bahwa satu pinjol ini legal dan yang ini tidak legal? Yang ini sah, yang ini tidak sah. Cara mengindikasikan perbedaan antara kedua itu apa? Kalau menurut saya sih Pak, antara legal dan ilegal itu sebenarnya ada ketika kita mengisi formnya itu biasanya tertera Pak di syarat-syaratnya, di badan ini diawasi oleh OJK misal. Sedangkan yang ilegal itu biasanya kata-katanya itu tidak akan ada seperti itu, bahkan cuman biasanya saya menerima setiap risiko yang akan ditangguhkan kepada saya ketika saya tidak bisa membayar. Kemungkinan seperti itu apa? Mungkin yang ilegal seperti itu. Sedangkan kalau menurut yang halal tidak halal, tentunya harus kedua itu adanya perjanjian yang sah. Seperti si yang ingin meminjam dengan yang meminjamkan itu harus sepakat. Yang meminjam juga
Misalnya yang meminjamkan punya syarat, kamu harus pakai bunga segini. Nah, yang meminjam itu sepakat, iya nggak apa-apa, saya bayar dengan bunganya. Itu yang sah, Pak. Sedangkan yang ilegal itu kadang kita tidak tahu bunganya berapa persen. Cuman yang jelas ada bunganya seperti itu. Iya. Tapi mungkin nggak saya minjam ke Niki atau Niki pinjam ke saya. Tapi kamu nggak tahu mana bunganya berapa. Pokoknya minjem yang penting dapat duit. Mungkin nggak? Enggak lah, kan itu harus ada perjanjian dulu. Biasanya kan kamu nanya berapa persen bunganya itu kan. Terus kalau misalkan saya ada keterlambatan dalam membayar itu ada sama dendanya enggak, pasti ditanyain dulu kan itu ya. Biasanya pinjol itu jangka waktunya berapa lama pengembalian itu? Biasanya ada yang 3 3, bulan, 6. Biasanya sama jarak 9. 3 bulan sih pasti. Kelipatan 3 bulan pasti. Iya. 3, 6, 9, 12 biasanya. 12. Batasnya berapa? Batas pinjaman plafon berapa juta? Beda sih tergantung aplikasi. Terus kan kalau misalnya aplikasi pinjaman online itu biasanya semakin sering kita pinjam tuh limitnya semakin besar, Bang. Iya, makin digedein. Karena mungkin udah dipercaya. Iya, betul. Tapi yang banyak terjadi kan justru pengembalian tidak beres, sehingga kemudian banyak kasus. Ya seperti yang Anda bilang. Maka kemungkinan yang namanya pinjol itu bersinergi dengan judi online, sehingga orangnya itu orang yang sama akan diperas dari berbagai sisi. Di satu sisi dia dibikin penasaran karena judinya nggak menang-menang, sehingga makin lama makin penasaran, makin berusaha untuk menang. Yang kedua, karena memang nggak menang-menang, dia butuh duit, maka ditawarkanlah pinjol, ya kan? Iya. Sehingga makin lama makin kerap dia melakukan judi, makin besar pinjamannya. Gitu. Kalau pinjam 1 juta berapa sih biasanya? Apa bunganya? Bunganya tergantung itu sih. Tergantung apa? Aplikasinya. Iya, tergantung aplikasi kan beda-beda bunganya. Ya katakanlah yang resmi yang kamu tahu apa? Yang resmi. Umumnya berapa persen? Mulai dari 2 biasanya sih. Mulai dari 2%. 1 juta dengan bunga 2% dalam waktu 3 bulan, berapa hitungan kamu? 20 apa nih? 20 miliar. Gede banget. Ya makanya. Ayo, Miftah. Apa 60.000? 60.000. Iya. 1 juta minjamnya 60.000. Masuk akal nggak? Murah banget. Apa itu yang justru bikin dia orang tertarik? Ya sebenarnya yang saya tahu Pak, yang legal aplikasi itu ada. Itu sekali layanan 10%, tapi per hari 0,3%. Itu bunganya. Jadi kita nih gimana tuh? Nah itu harus kamu jelaskan kepada penonton. Jadi setiap hari itu akan dikenakan bunga sekitar 0,3%. 0,3%. It means how much? Sekitar berapa ya? Per harinya? Per hari. Nanti per bulan ada lagi? Itu nggak ada ketentuannya, Pak. Cuman itu 0,3% dari 1 juta berarti itu 3.000. Iya. 3.000 per hari. Nah, berarti kalau 1 bulan 90. 90 apa 900? 90. Ayo, lagu dia. 90.000. 90.000. Kalau 3 bulan berarti 180. 270. 270 kali 3. 270 dari 1 juta itu masuk akal, masih lumayan. Itu. Andai kata terjadi tunggakan, kenal lagi bunga tunggakannya itu, bukan pokoknya. Berapa persen? Kalau itu kayaknya saya tidak dijelaskan mungkin ketika kepada orang yang tidak meminjam Bapak. Cuman yang saya tahu, saya mencari data, dia hanya memberitahu sekali layanan 10%. Nah, sekali layanan 10% itu maksudnya kan udah ada 0,3% tuh. Maksudnya mungkin ketika kita diberi layanan Pak, maksudnya itu dia langsung dikenakan 10%. Minjam admin kan belum ini. Biasanya kalau pinjaman tuh gitu Bang, misalnya admin 10% berarti dia minjam 1 juta. Berarti kita dapat cuma 900.000 gitu. Iya. 1 juta dipotong 10%. Iya, 100.000 udah. Iya. Memang gitu yang legal itu. Ditambah lagi dengan per hari 0,3. Jadi berapa jumlahnya kita harus ngebayar?
100 ditambah 270, 370 dari 1 juta. Lumayan, sepertiganya lebih itu. 1 juta 370, hampir setengah itu. Iya kan? Nah makanya saya tanya lagi, andai kata kemudian kita nunggaknya itu dihitung apa? Per bulan kan? Apa hitung per hari lagi? Perjanjiannya apa? Kayak kan yang namanya nunggak berarti kita tidak bisa membayar ketika waktu ditentukan. Ya. Berarti ketika 3 bulan kita nunggak kalau nggak bayar, seperti itu. Saya minjam untuk waktu 3 bulan, baru bulan pertama aja saya udah nggak bisa nyicil. Kenapa itu? Kalau yang apa namanya bunga pokok mau dijelas deh. Tapi terhadap tunggakan bulan pertama itu saya tidak bisa nyicil, kena berapa persen tuh? Mungkin itu tergantung dari itu, saya tidak diberitahu lebih detailnya oleh si informasi yang saya dapat. Kayaknya itu sangat amat rahasia lah, karena itu saya tidak ada yang saya cari. Jadi unsur keterbukaan objek yang jelas dalam perjanjian perdata nggak terpenuhi itu. Mungkin ketika kita telah meminjam itu akan diberitahu Pak. Cuman yang saya maksud ketika saya mencari data terlebih dahulu, kayak sebelum saya meminjam lah saya ancang-ancang nyari dulu. Nah yang diberitahu cuman kayak bunga sekali layanan per harinya sekian gitu Pak. Iya berarti benar nggak terbuka, berarti objek yang jelas itu nggak ini. Ya, andai kata dikasih tahu setelah itu berarti kan mencederai kesepakatan. Kesepakatan harus ada di awal. Iya. Kamu bisa sepakat sama saya kan karena tahu masalah. Bagaimana mungkin setelah kita sepakat baru dikasih tahu lagi? Kan nggak mungkin kan? Oke, mungkin yang paling pokok kalau kita lihat dalam hukum Islam yang nanti zaman itu apa namanya kan memang kalau nggak ada catat mencatat ya, atau ada yang namanya boroh. Ini apa gadai. Jadi ada barang yang harus dijaminkan. Jadi saya pinjam 1 juta, kalau menurut hukum Islam harus ada barang gadai yang nilainya di atas 1 juta, sehingga ketika nggak bisa bayar saya bisa jual barang itu, ya kan? Misalnya barangnya 2 juta, kalau dalam hukum Islam yang 1 juta saya ambil karena memang hak saya, 1 juta lagi dibalikan. Ya, atau kalau dia nggak punya apa namanya barang gadaian, dia nggak punya apa-apa, dia harus membuat suatu surat kwitansi tanda terima uang. Itu maksudnya apa? Supaya si peminjam itu ada tanggung jawab dan yang punya uang merasa aman karena duitnya akan balik karena ada barang yang dijaminkan. Kalau pinjol ada nggak itu? Tidak ada, berarti kita bisa mengatakan pinjol itu haram kalau memang nggak ada. Tapi kalau ada ya kita bisa diskusikan lebih lanjut. Sekarang ada nggak? Pertama, ada barang jaminan nggak? Sejauh ini yang saya tahu nggak ada. Tidak ada, kan cuma KTP doang kan? Itu kan bukan jaminan. Ya, tapi cuma hanya syarat bukti aja, bukti identitas. Terus ada ini nggak? Semacam kwitansi tanda terima uang? Kalau tanda terima uang bisa jadi apa? Bisa jadi ada sih. Bisa jadi ada. Iya, bisa jadi. Kita harus tekan ya. Iya. Mungkin yang ketiga dalam hukum Islam, pinjaman itu tidak boleh ada penggandaan uang, tidak boleh ada bunga, ya kan? Benar. Berarti kalau saya minjam sama Nike 1 juta ya saya harus bayar ke Nike 1 juta. Gitu. Jadi kalau misalnya saya beri 1.200.000, Nike sudah menerima 200 itu sebagai riba, gitu. Sedangkan kalau pinjol justru memang itu yang diandalkan, memang itu yang diharapkan. Bahkan sehingga ketika kita nunggak dari tunggakan itu kena lagi, sehingga sangat mungkin pinjaman itu akan berlipat ganda. Tergantung juga kalau misalnya waktunya 3 bulan ternyata kita sampai 1 tahun nggak bisa bayar, kan entah jadi berapa itu ya kan, jadi besar sekali itu. Iya kan 1 tahun. Ini makanya sangat mungkin gara-gara pinjol ini terjadilah kasus-kasus di mana apa namanya terjadi kekerasan, karena debt collector biasanya main tegas-tegasan gitu ya. Mungkin ada kasus, ada juga orang akhirnya jadi frustasi
Mungkin Anda pernah dengar kasus di berita tentang apa namanya pegawai Indomaret yang bunuh diri itu loh, gara-gara kebanyakan pinjol katanya. Pernah dengar nggak? Belum pernah sih. Nggak pernah berita sih, nggak tahu. Ada itu marak itu. Jadi ada karyawan masih muda Indomaret. Semula orang curiga kenapa kok bisa bunuh diri, ini masih muda kok tiba-tiba bunuh diri. Ternyata selidik dia punya pinjol. Oke, barangkali yang terakhir ya terkait dengan pinjol ini, mulai dari Nola ada pesan yang ingin diwanti-wantikan kepada para penonton, teman-teman kita, jangan sampai mereka mendekati atau main-main tentang pinjol ini. Ya, saran dari saya sebaiknya jauhin pinjaman online ya, apalagi kalau misalnya dilihat dari sisi agama Islam aja itu sangat berbahaya, apalagi dengan ribanya yang dimana setiap riba itu pasti akan dihitung sebagai dosa ya. Ya mungkin itu sih saya. Oke. Sebaiknya itu pinjol dijauhi karena itu Sebaiknya berarti sebenarnya boleh-boleh aja. Ya kan, yang namanya sebaiknya berarti kan mendingan gitu. Bukan harus. Ya. harus dijauhi karena itu bisa menjerat kita ke Mana? Ke neraka. ke perbuatan yang nggak baik itu kan, itu riba Ya, sendiri itu. karena orang kepepet biasanya ntar jadi maling, jadi nyolong. Aduh. Gitu. Iya kan? Iya. Kamu didesak ke ini bayar, nggak punya duit, akhirnya kamu ngambil duit orang Punya tua. orang. Iya. Ya, kalau dari saya sendiri ya saya cuma mengingatkan bahwasannya pinjol itu sangat berbahaya baik untuk generasi muda maupun yang sudah dewasa. Jadi kan ada yang pernah mengatakan jika kita ingin mendapatkan sesuatu perlu uang. Memang segalanya perlu uang, tapi semua itu bisa didapatkan dengan cara yang halal. Bahkan ingat, mungkin ada yang bilang hidup itu cuma sekali, jadi nikmatilah. Tapi ingat, mati itu cuma sekali. Karena dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, oleh karena itu, gunakanlah kesempatan untuk hidup dengan mencari rezeki yang halal sesuai tuntunan dan ajaran Rasulullah SAW dengan pedoman kita itu Al-Quran dan juga hadis. Oke, sebagai penutup mungkin dari saya yang harus kita perhatikan adalah karena seringkali banyak dari peminjam pinjol ini adalah anak muda yang mungkin bukan karena kebutuhan tapi karena gengsi. Karena pengen jor-joran, pengen dibilang wah gitu, monggo bisa dibilang wow gitu kan. Akhirnya jadi banyak utang karena itu. Ini yang harus dihindari. Jadi kita sebaiknya hidup yang sederhana saja lah. Toh orang tua sebenarnya udah mencukupi ya. Cuman kadang-kadang kita jadi kurang karena kebanyakan kemauan. Yang banyak maunya ini itu akhirnya dari orang tua kurang. Seharusnya sebagai anak yang udah mulai dewasa ya berpikir bagaimana mencari uang yang halal, bukan malah pinjol. Karena pinjol pasti larinya orang tua juga yang harus bayar. Pasti, siapa lagi, ya kan? Oke, saya kira itu aja yang bisa kita sampaikan. Mungkin gini ya teman-teman yang penonton, pembahasan ini memang waktunya sangat singkat dan pastinya tidak lengkap, tidak tuntas, karena ini teman-teman juga kan masih mahasiswa, bukan pakar. Nanti lain kali kita atau abah undang deh pakar yang benar-benar udah ngelotok ya, udah botak masalah pinjol meminjol ini, yang mungkin udah penjol kali palanya malahan. Karena saking ahlinya gitu. Saya kira demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya baik bagi saya, bagi ketiga teman ini dan bagi semua penonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih podcastnya? Keren nggak? Pastinya keren banget dong. Oh iya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah sini. Terima kasih sudah menonton.